Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah warahmatullahi yang dirahmati Allah jamaah Masjid An-Nur. Kita muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala dalu menika tasih diparingi kesehatan, diparingi wekdal ingkang longgar, diparingi hidayah taufik sehingga kita saged nindakaken ibadah salat maghrib berjamaah, dilajengaken zikir, dilajengaken malih pengawasan rutin. Mugi-mugi anggen kita nindakaken ibadah niki senantiasa ndugekaken ridhone Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lajengaken ngaosipun Anil Hasanil Basri. Saking Sayyidina Hasan Al Basri. Sayyidina Hasan Al Basri niki tabi'in niku generasi setelah sahabat. Muridé Kanjeng Nabi jenenge sahabat. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, lan sak pindungelane. Terus muridé para sahabat jenenge tabi'in. Nah, Sayyidina Hasan Al Basri niki termasuk tokoh di kalangan tabi'in. Innahu satune Sayyidina Hasan Al Basri qala dawuh ngeten, inna fasadal qulubi satune rusai pira-pira ati an sitati asya sebab 6 perkara, saking 6 perkara. Awal wa kawitane yudnibuna biroja'id taubah, nglakoni dosa tapi arep-arep iso tobat. Teng daulin tu nglakoni dosa tapi arep-arep entuk rahmati Allah. Dawe Gusti Allah fala taghurrannakum billahil gharur. Ojo sampai awakmu ketipu karo penipu sapa setan. Maksudnya napa? Yamaluna bil ma'asi. Nah, nglakoni maksiat tapi ngarep-ngarep entuk rahmati Gusti Allah. Padha karo bocah sekolah gak tau mlebu, arep-arep ranking 1. Lah niki gak masuk akal, ini orang tertipu yang merusak hati kita. Nah, nomor kalih ya'lamunal ilma, ngerti ilmune, wala ya'malun, orang iso nglakoni. Pertanyaan ilmu niki termasuk pertanyaan 4 pertanyaan utama yaumul hisab. An ilmihi fi ma'amila bih, ilmune sing dilakoni ndi. Lane ketika kita hadir di majelis taklim napa mawon mirengaken nasihat-nasihat kesaenan, teng manah kita niku kedah niat insyaallah tak lakoni, insyaallah tak lakoni. Dengan harapan kalimat insyaallah itu bersamaan dengan taufik Gusti Allah kita saged nglampahi. Nah, niki nomor kali. Terus ngaji niku satu perintah, ngelakoni ilmu satu perintah lain. Ngaji sregep ngaji ora iso nglakoni berarti melaksanakan satu perintah saja. Nah, padahal perintahnya 2. Ngaji, nglakoni apa sing di rungokno, dipelajari mau. Wa idza amilu, nalika saged nglakoni wala yukhlisun, ora ikhlas. Ikhlas perlu liyane. Ngaji itu perintah,
perintah tersendiri, ngelakoni ilmu sing wis diperoleh ketika mengaji itu satu perintah lain, ikhlas dalam melaksanakan ilmu satu perintah lain. Nah, ketika ini yang merusak hati kita adalah mengamalkan ilmu tapi tidak didasari sifat ikhlas. Nomor sekawan, ya'kuluna rizqallah wala yashkurun. Ya'kulu dahar rizqallah, rizkine Gusti Allah. Wala yashkurun, ora gelem syukur. Syukur sing tertinggi niku ngaji ndek wingane Jumat kepengker niku, syukur tertinggi adalah memberikan anugerah Allah untuk mendapatkan, kita gunakan untuk mendapatkan ridho Allah. Ini ngerusak hati. Gak gelem syukur niki ngerusak hati. Wa ma yarawna bin kismatillah. Nomor gangsal, ora ridho marang pantumane Gusti Allah. Pemberian Allah, pembagian Allah. Gak ridho. Enene boten ridho niku kadang-kadang perkara donya niku ningali sing dhuwur. Rezekiku kok sakmene, kae kok sakmene luwih akeh. Akhire boten syukur, nggih kadang-kadang melahirkan tidak ridho dengan ketetapan Allah. Terakhir, yudfinuna mautahum, mendem ngubur wong mati di antara mereka, walaya tabirun, ora gelem mengambil pelajaran. Kafabil mauti mau itu, cukup kematian itu sebagai nasihat. Nasihat ada dua, yang berbicara dan yang diam. Yang berbicara itu adalah Al-Quran, yang diam adalah kematian. Maksudnya seperti kita pas takziah, pas nyelawat harus mengambil pelajaran. Sumben yo kapan-kapan aku yo koyo ngono kuwi, gak ngerti. Nah, akhirnya tiang nek punya persiapan, sadar bahwa besok akan menyusul menuju ke alam kematian, terus kiambai persiapan. Nah, persiapan. Dan 6 perkawis ini ngerusak hati. Hati ini jadi rusak. Rusak. Hati ini namanya kolbun. Kolbun itu dari maknanya ini kolaba, itu bolak-balik. Hati ini berubah-ubah. Berubah-ubah. Dan yang dilihat oleh Allah adalah hati dan amal kita. Amal kita. Nah, amal ini dorongannya hati. Hati ini terjadi beberapa bagian. Pertama, basiroh. Basiroh itu mata batin. Nek basorun, basorun ini mata lahir. Dengan mata lahir kita bisa melihat warna hijau, kuning, merah, biru, hitam, putih. Ini basor. Nek basiroh, mata hati bisa melihat, membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang haram, mana yang halal. Niki bagian terluar dari hati kita. Nek hati ini api, minimal niku saged bedakno. Bedakno iki apik, iki elek, iki halal, iki haram, iki perintah, iki larangan. Nah, niki. Lah di dalamnya lagi ada dhamir. Dhamir itu yang menggerakkan apa yang dilihat basiroh kita menjadi amalan. Basiroh melihat sedekah iki api. Nah, terus dhamirnya melihat, mendorong kita beramal sedekah. Ini berarti lapisan kedua dari hati kita sehat. Kadang-kadang basirohnya melihat, mata hatinya iki api, sedekah iki api, tapi dhamirnya itu tidak bisa mendorong untuk melakukan. Atau melihat bahwa ini dusta itu jelek.
Tapi domirnya itu, lapisan keduanya itu tidak bisa mendorong kita untuk meninggalkan dusta. Macam-macam dorongannya. Ada dorongan nopo. Kalau didelok uang, delok uang. Alah, gak enek sing ngelem gak tanda. Atau kadang-kadang nopo formalis ngeten. Masjidnya reget, kersii masjid ki api, basirohnya melihat. Kemudian domirnya itu, lapisan kedua hati dipengaruhi, alah itu tugasku, wes enek marbuti. Yang benar itu kalau dorongannya itu adalah agama, domir ad-dini. Enek wong tiba ning ratan. Mata hati kita melihat bahwa menolong orang jatuh itu baik. Terus kadang ada di domain itu pertentangan domirnya. Alah, itu tugasmu, itu tugasnya polisi, kayak tugasnya palang merah, kayak tugasmu. Tapi kalau dorongannya agama, ini masuk tugasku, ini tugasnya polisi, ini apik nulungi wong. Nah, itu berarti lapisan kedua hati kita sehat. Mampu melaksanakan perintah dari basiroh peninggal. Terus lapisan berikutnya itu ada namanya fuad. Fuad itu lapisan hati yang ketiga itu. Dawi Gusti Allah, maka dzabal fuadu ma ro'a. Fuad tidak bisa berdusta terhadap apa yang dia lihat. Nah, enek wong ngapusi ki elek, basirohnya mengatakan. Kemudian ternyata domirnya itu mendorong untuk sebaliknya, dia berdusta, tetap ngapusi. Maka fuad itu fungsinya menghakimi diri saya. Kamu telah berbuat salah, kamu terbuat salah. Makanya dari Kanjeng Nabi, idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Tandane wong imani tenanan, nek nglakoni apik ki seneng. Nek nglakoni elek susah. Ini tugasnya fuad ini. Nah, iki Allah. Enek tanggane iki ngeten. Nyolong ki elek. Pandangan basiroh mengatakan. Kemudian domennya itu mencuri. Terus ketika setelah mencuri ada perasaan menyesal tidak? Nek perasaan penyesal, kowe iki salah, nyolong iki salah. Itu berarti fuadnya masih hidup, masih sehat. Nah, nek tiang niku nyolong kok gak ngerasa salah, korupsi gak ngerasa salah, ini ya lapisan ketiga hati itu sakit. Nah, kabeh wong secara umum niku, secara normal iso bedakno apik elek. Norma umum mboten masalah dalil agama. Nek nyolong ki elek iso ndelok. Tapi kenapa terus dia tetap mencuri? Domirnya mendorong dia tetap mencuri. Terus hatinya itu sebenarnya tidak bisa dibohongi. Fuad itu tidak bisa bohong. Meskipun kamu nyolong gitu, yang nyolong terus ditakoni, nyolong gak, aku gak nyolong. Lisannya bisa mengatakan tidak mencuri, tapi hatinya itu tidak bisa berbohong. Bagian fuad itu tidak bisa berbohong. Karena sing dawuh Gusti Allah, maka dzabal fuadu marwa. Tidak bisa berbohong. Ya lebih dalam lagi namanya sir hati itu. Tempat bersemayamnya keagungan Allah. Keagungan Allah. Dawuh inna lillahi awanun fil ardi qulubul mu'minin awanullah. Allah itu punya tempat bersemayam di muka bumi. Hatinya orang iman itu adalah tempat bersemayamnya Allah. Niku namanya sir, rahasia terdalam dari hati. Nah, wong eling Gusti Allah karena sirnya itu
berfungsi. Wong lali karo Gusti Allah, sirnya itu enggak benar. Bagaimana agar sir itu berfungsi? Ya akeh-akeh zikir. Tingkatan zikir sing pertama zikir asma. Nyebut asmane Gusti Allah, Asmaul Husna. Zikir asma ini kadang-kadang berkaitan dengan keinginan kita. Ya kafi, duhai zat yang mencukupi. Allahul kafi, Rabbunal kafi. Kafi itu nama Allah, zat yang mencukupi. Wa kafi ya ghani, Allah yang maha kaya. Ya Fatah, ya Allah zat yang membuka rezeki, membuka. Ya Rozak, Allah yang memberi rezeki. Zikir seperti itu diulang-ulang dengan harapan Allah memberi rezeki, Allah memudahkan rezeki, Allah mencukupi kehidupannya. Jadi zikir asma, zikirnya abid, zikirnya ahli ibadah. Niki nggih pun saya ditingkatkan lagi, ada zikir sifat, menyebut sifat-sifat Allah yang ada dalam sifat 20 itu. Allah Sami, Allah ya Sami, ya Sami, ya Allah yang maha mendengar, ya Basir, ya Basir, Allah maha melihat, ya Alim, Allah maha mengetahui. Ketika ini diulang-ulang akan muncul kesadaran merasa dilihat oleh Allah, merasa didengar oleh Allah, merasa diketahui oleh Allah, sehingga arep maksiat isin. Dan ini derajat itu yang mukorobin. Nah, yang tinggi lagi zikir zat. Eling Gusti Allah gak pengen apa-apa, gak pengen nek zikir asma'i kan masih surga neraka. Sing diiling yo pengen surga wedi karo neraka. Nek sifat ya diantara ingin kedekatan dengan Allah. Nek zikir zat, yes, pokoknya pengen nyebut Gusti Allah seperti zikir yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika di Gua Sur itu dikejar-kejar orang Basir. Disuruh pejamkan matamu, terus hentakkan lafaz Allah. Niki teori tok, iso cerita teori ya. Durung iso nglakoni ya. Dan itu teorine ngoten. Nah, dengan zikir niki hati ini jadi resik. Nah, karena di dalam sir bagian hati yang dalam niku bersemayam keagungan Allah. Kalau orang senantiasa dalam keadaan seperti itu akhirnya latoif, bagian-bagian tubuh itu juga ikut berzikir. Dengan apa? Dengan menjalankan ketaatan. Nah, dengan zikir hati ini terus ingat Allah, maka lisannya jadi baik, tangannya jadi baik, kupingnya jadi baik, matanya jadi baik. Zikirnya anggota tubuh itu dengan ketaatan kepada Allah. Nah, ini, sehingga nopo niku 6 perkara yang merusak hati itu bisa dihindari. Ini diantara yang kalau sampaikan ada 6 perkara yang merusak hati kita, yaitu dosa tapi ingin rahmat Allah, berilmu tapi tidak beramal, beramal tapi tidak ikhlas. Nah, diberi rezeki tidak syukur, diberi rezeki diberi oleh Allah tidak ridho terhadap ketetapan Allah, dan mengantarkan jenazah ke kuburan tetapi tidak bisa mengambil pelajaran terhadap kematian. Cara obatnya bagaimana? Dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hati kita menjadi hati yang bersih, hati yang sehat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma ghafir ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma raham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma wasri ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubi ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma ba'athim sultanan nasira. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.